Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, kaifa halukum? Ya, segala puji dan syukur terucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan pada kita sunnah-sunnahnya dan mengajarkan kita tentang agama Islam ini. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Kemarin sampai di halaman berapa terakhir? Halaman? Oh ya, anwa'u bina'ul mudhari udah atau belum kemarin? Halaman 28 terakhir ya. Berarti sekarang 29. Ya, baik. Buka bukunya halaman 29 ya. Nah, tulis artinya la. Tengok di situ di buku antum. La itu terbagi menjadi dua. Lihat, ada yang nahiyah, ada yang nafiyah. Nah, lihat di bagian yang pertama an-nahiyah, ma tajzimu al-mudhari. Tulis artinya yang menjazamkan fi'il mudhari. Yang menjazamkan fi'il mudhari. Yang menjazamkan fi'il mudhari. Nah, lihat di bawahnya. Ada huruf la enggak di bawah itu? Ada. Nah, setelahnya perhatikan. Semua fi'il mudhari setelah huruf la, dari tal'ab sampai tashtari, itu semua huruf pertamanya huruf ta. Jadi selain huruf ta itu enggak masuk ke dalam nahiyah. Berarti enggak boleh la asrob, enggak boleh. La yasrob, enggak boleh. La nasrob, enggak boleh. Itu semuanya harus ta depannya. La tasrob, la tashrobu, la tashrobi. Nah, begitu nanti. Nah, dan lihat fi'il mudhari setelah huruf la itu, selain awalnya ta, huruf akhirnya itu harus jazm. Harus jazm dia, harus ada tanda jazmnya. Nah, antum lihat di situ ada yang tanda jazmnya baris sukun, la tal'ab. Kemudian ada yang antum tengok di situ la tashrobu. Apa tanda jazmnya itu kalau di situ? Dia dihapusnya huruf nun. Berarti kalau enggak ada la-nya, dia berarti tashrobuna. Tapi karena ada la di sini dia nahiyah, maka dijazamkan. Kenapa Ustaz tanya dulu? Kenapa dihilangkan nun pada kata la tashrobu? Ali, coba Ali Margolam. La tashrobu itu tadi adalah fi'il nahi, la tashrobu, dihapus nunnya. Kenapa nunnya dihapus? Kira-kira kenapa enggak disukunkan? Awalnya dia tashrobuna. Kemudian masuk di depannya la an-nahiyah sehingga jadi la tashrobu, dihapus nunnya. Alasannya kenapa nunnya dihapus? Karena dia af'alul khamsah. Bagus ya. Kemudian la tad'u. Ya, di situ kenapa enggak pakai sukun ainnya? Filham. Saya tanya Filham dulu. Ayo Filham. Kenapa di situ huruf akhirnya ain tidak disukunkan? Ayo Filham. Karena ada huruf la-nya. Baik, coba Fauzan, antum belakang.
Kenapa huruf ainnya tidak disukunkan? Seperti la tal'ab. Tengok contohnya, la tal'ab, ba-nya sukun. Kenapa enggak la tada'? Ayo Fauzan, kenapa? Nggak tahu. Coba samping Fauzan. Siapa nama antum? Lupa Ustaz. Siapa namanya? Oh, taib. Coba. Kenapa huruf ain di situ tidak disukunkan? Seperti pada kata la tal'ab, baris huruf ba-nya sukun. Ini kenapa la tad'u? Kenapa nggak disukunkan dia? Kenapa? Ada alif. Mana alifnya? La tad'u. Mana? Oke, udah. Arif. La tad'u. Kenapa enggak disukunkan ainnya? Hasful akhir. Apanya akhir? Huruf illat. Berarti kalau dia nggak ada la-nya gimana dia? Kalau la-nya nggak ada, berarti tulisan tada'unya bagaimana? Tada'u gimana tulisannya? Coba eja hurufnya. Eja. Ta, dal, ain, waw. Kenapa di sini dihilangkan wawnya pada kata la tada'u? Iya, fiilnya mu'tal akhir. Kenapa dihilangkan huruf wawnya? Iya, karena fiil mu'tal akhir ketika dia majzum, tanda jazamnya bukan sukun, tapi dihapusnya huruf illat. Itu harus paham ya. Nah, sama juga halnya dengan la tashtari. Nah, tulis di sini, la di sini nahiyah, la-nya artinya jangan. La an-nahiyah, la-nya itu berarti jangan. La an-nahiyah, la tal'ab contohnya. Artinya jangan main. Kalau Ustadz bilang jangan main, itu berarti Ustadz ngomong sama siapa? Sama orang lawan bicara Ustadz atau sama orang yang nggak Ustadz ajak cakap? Lawan bicara. Berarti la an-nahiyah ini cuma berlaku bagi lawan bicara. Makanya fiil mudhari'nya itu harus ta depannya, karena ta itu yang dia itu cuma anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dia nggak bisa yang lain. Ya, misalnya Ustadz bilang sama Firdaus misalnya, la tal'ab, Ustadz bilang, bisa nggak Ustadz ngomong ke Firdaus la tal'ab tapi Ustadz maksudkan filham? Bisa atau nggak? Ustadz bilang jangan ngantuk sama murid di kelas ini, bisa nggak Ustadz maksudkan sama murid yang ada di kelas atas? Nggak bisa, ya. Makanya setelah la an-nahiyah, fiil mudhari'nya itu harus mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, itu pertama. Kemudian fiil mudhari'nya harus majzum. Harus dia jadi majzum beserta tanda-tandanya. Kalau dia fiilnya sahih akhir, maka tandanya apa? Sukun. Kalau dia fiil mudhari'nya jenisnya af'alul khamsah, tandanya seperti yang dibilang Ali Margolang tadi. Apa tandanya, Li? Dihapusnya huruf nun. Kalau fiil mudhari'nya itu adalah mu'tal akhir, maka jawabannya seperti yang dibilang Arif tadi, adalah dengan cara apa tadi Arif? Dihapusnya huruf illat. Ini harus paham ya. Baik. Nah, sekarang lihat bagian yang kedua, an-nafiyah. La an-nafiyah. Baik, coba lihat di situ, ma la tajzimul mudhari'. Tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Tidak menjazamkan fi'il mudhari'.
Nah, perhatikan ya. Contoh di bawahnya la tal'abu. Beda atau enggak dengan contoh di la an-nahiyah tadi? Beda. Bedanya apa? Kalau yang nahiyah tal'abnya sukun. Kalau nafiyah banyak enggak sukun. Dan artinya juga beda. La tal'ab artinya jangan main. Tapi kalau la tal'abu artinya kamu tidak bermain. Jadi nafiyah itu artinya tidak. Ya. Nafiyah artinya tidak. Jadi gampang untuk menandai nafiyah dengan nahiyah. Kalau nafiyah fiil mudhari'nya dia tidak berubah baris. Kalau nahiyah baru dia majzum. Harus paham ya. Baik, kemudian la tashrabuna. Beda atau tidak dengan la tashrabu di bagian an-nahiyah? Beda. Bedanya di mana? Iya. Kalau nahiyah nunnya dihapus karena dalam keadaan majzum. Sementara la tashrabuna dia tidak dalam keadaan majzum sehingga nunnya tetap ada. Nah, la tashrabu apa artinya tadi? Jangan minum. Orangnya siapa? Antum. Tapi kalau la tashrabuna apa artinya? Kalian tidak minum. Itu beda artinya. La tashrabuna artinya kalian tidak minum. Jadi jangan bingung nanti ya ketika membedakan nafiyah dengan nahiyah. Nafiyah itu artinya tidak. Fi'il mudhari'nya tidak berubah baris. Nah, kemudian yang di bawahnya la tad'u. Apa artinya ini kira-kira? La tad'u. O-nya panjang. Kamu tidak berdoa atau tidak memanggil. Tapi kalau la tad'u, jangan berdoa atau jangan memanggil. La tashtari yang nahiyah. Apa artinya? Yang pendek, la tashtari, pendek. Jangan beli. Tapi kalau la tashtari, kamu tidak membeli. Sampai sejauh ini saya harapkan antum bisa paham ya. Kalau nggak paham, maka antum harus melihat kembali ya tabel di halaman berapa itu? 24. Ya, nanti ini ada Ustaz suruh antum hafalkan ya supaya bisa lebih paham lagi. Nah, sekarang lihat anwa'ul lam. Anwa'ul lam, tulis artinya jenis-jenis huruf lam. Jenis-jenis huruf lam. Nah, lihat yang pertama harfu jarrin. Lihat contohnya lillahi, lis-salati, lin-nabiyyi. Ada di situ huruf li? Ada. Nah, kalau setelah li, kata-kata setelah li itu dia baris bawah, maka li di situ adalah huruf jar. Ya. Berarti li yang setelahnya, isim setelahnya jadi kasroh, maka li-nya jadi huruf jar. Li di sini apa artinya? Untuk atau milik. Berarti lillah, milik Allah. Makanya kita bilang inna lillahi. Artinya apa? Inna lillah. Sesungguhnya, nanya panjang. Inna, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Nah, gitu ngartikannya, ya. Nah, taib. Lis salati, untuk salat. Lin nabi, punya nabi atau untuk nabi. Nah, kemudian yang di bawahnya lamukai. Lamukai. Lihat contohnya li aqra'a. Ya. Dengan li yang harfu jar, apa bedanya? Iya, pertama lihat lamukai setelahnya fi'il. Lamukai setelahnya fi'il mudhari baris atas.
Adapun yang harfu jar yang di atas tadi, setelah li dia isim. Ya, dia isim. Apa artinya li akroa? Agar saya membaca. Li di situ artinya juga hampir sama dengan yang di atas, artinya agar atau untuk. Cuma bedanya la mukai setelahnya adalah fiil mudhari yang mansub. Liyastariha, apa artinya yastarih? Agar dia beristirahat. Kemudian litafhama, agar kamu faham. Virus, coba saya tanya dulu Virus. Lamukai tadi artinya apa Virus? Fi'il mudhari baris apa istilah baris atas? Mansub. Li akroa, li di situ artinya ada apa tadi? Agar, artinya agar aja, agar. Apa bedanya dengan li yang harfu jar? Yang isim setelahnya baris kasroh. Taib, bagus. Nah, lanjut yang nomor 3, lamul juhud. Lamul juhud ini yang udah Ustaz jelaskan kemarin, yang artinya tidak. Ya, yang artinya tidak. Maka lihat contohnya, ma kuntu li afhama. Artinya apa itu? Artinya sama, la afham. Apa artinya? Saya tidak paham. Cuma bedanya lamul juhud ini dia harus pakai ma, kana, atau lam yakun. Itu tergantung orangnya. Jadi misalnya dia tidak paham, lam yakun liyafhama, atau ma kana liyafhama. Kalau orangnya saya, ma kuntu liafhama. Kalau pakai lam, dia jadi lam akun liafhama gitu. Ini memang bahasanya agak lebih sulit ya, lamul juhud. Tapi yang jelas lamul juhud ini harus ada makana atau lam yakun. Ya, setelahnya baru ada li. Ya, li kemudian fiil mudhari'nya jadi mansub. Ma kuntu liafhama. Ya, lamul juhud ini kalau antum masih belum terlalu paham nggak apa-apa juga. Yang penting antum tahu lamul juhud itu dia harus pakai makana atau lam yakun, baru setelahnya ada li. Nah, yang keempat ada lamul amr. Lam yang artinya perintah. Nah, lihat contohnya, liyadkhul. Artinya gimana? Hendaklah dia masuk, gitu ngartikannya. Liyadkhul, hendaklah dia masuk. Agak sulit memang kalau dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, karena selama ini kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan yang kita tahu kalau perintah itu kan cuma untuk orang kedua. Masuklah, makanlah gitu kan. Sementara dalam orang Arab dia pun pakai lamul amr ini nggak mesti orang kedua aja, bisa juga orang yang ketiga. Misalnya ini, liyadkhul. Misalnya Ustaz lagi ngomong sama Filham, ya kan? Kemudian ada murid yang Ustaz tengok telat datangnya misalnya. Nah, Ustaz bisa bilang liyadkhul sama Filham. Misalnya Ustaz bilang gini, liyadkhul, hendaklah dia masuk. Tapi maksudnya orang yang ketiga itu yang telat tadi ya, liyadkhul. Kemudian liyakhruj, apa artinya ini? Hendaklah dia keluar. Liyarji, hendaklah dia pulang. Kemudian yang terakhir ada lam taukid.
ada lam taukid. Ya, sini. Lam taukid beda barisnya dengan yang dari nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 sampai 4, lamnya barisnya baris kasroh semua. Li. Benar apa enggak? Nah, lihat yang nomor 5, lamut taukid la yarji. Apa ngartikannya nih kira-kira? Dia benar-benar pulang. Ah, gitu ngartikannya. La yarji, dia benar-benar pulang. Nah, perhatikan lamut taukid ternyata tidak merubah fiil mudhari. La yarji'u. Ada perubahan yang di situ terjadi? Kalau misalnya antum tengok lamukai, ada nggak perubahan yang terjadi pada fiil mudhari? Ada. Apa dia jadinya? Mansub. Lamul juhud sama kan dengan lamukai. Lamul amr, apa perubahan yang dibuatnya? Fiil mudhari setelahnya jadi majzum, nggak harus sukun ya, karena majzum ada berapa tandanya? Sukun, hasfun nun, hasful akhir atau hasful illah ya. Nah, lihat yang lamut taukid setelahnya tidak berubah baris. La yarji'u, la yadhhabu, la yasma'u. Berubah nggak barisnya? Nggak berubah ya, nggak berubah dia. Nah, cuma artinya la yarji'u, dia benar-benar pulang. La yadhhabu, dia benar-benar pergi. La yasma'u, dia benar-benar mendengarkan. Baik. Nah, udah, kita selesaikan pelajarannya dulu sampai sini ya. Tujuannya kenapa nggak usah sambung? Biar antum ada waktu untuk bertanya yang nggak paham. Kira-kira yang nggak paham bisa ditanyakan. Sebenarnya antum ini udah ketinggalan pembahasan di halaman 30 dan 31 kelas 9C. Semalam mereka udah sampai di bahasan ini karena memang waktunya semalam mereka lebih panjang, kemudian nggak dipotong dengan adanya apa tadi Ustaz Firman menyampaikan pemberitahuan ya, pemberitahuan tadi. Andai tadi Ustaz Firman nggak masuk, mesti bisa Ustaz mengajarkan ini. Taib, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.